سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengkaji dua uswatun hasanah, maka intinya sekarang adalah ihsan. Jadi uswatun hasanah itu teladan yang baik, maka intisari dari uswatun hasanah itu adalah karakter ihsan. Jadi pribadi ihsan. Untuk membangun karakter ihsan ada potensi yang sudah dimiliki oleh setiap manusia, bahwa manusia itu makhluk yang sangat baik jika dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala aspek atau perbedaan-perbedaan yang kompleks. Nah, manusia sebagai makhluk yang ihsan itu sudah diberi modal atau kelebihan dari Allah sebanyak ini. Ini baru yang kita bahas, belum kelebihan dan modal ihsan yang secara keseluruhan diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Bapak Ibu, minimal atau karena keterbatasan waktu, kita akan bahas 5 aspek ini. Kemudian baru kita masuk ke wilayah ihsan. Nah, aspek pertama atau modal pertama adalah ahsanit taqwim. Ahsanit taqwim. Yang kedua, kelengkapan dan fasilitas hidup yang serba otomatis. Kita nggak repot cari fasilitas kelengkapan hidup, otomatis sudah diberikan oleh Allah. Kecerdasan, kekuatan, kesehatan, otak, penglihatan, semuanya modal untuk membangun ihsan. Yang ketiga, aspek yang paling mendasar yaitu naluri atau fitrah. Kemudian pengetahuan, ditambah lagi aspek agama. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelebihan manusia ini semuanya mengajak dialog kepada kita. Tinggal kita ini responden dengan ajakan Allah agar kita menggunakan nalar cerdas
untuk berdialog dengan firman-Nya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kan kemudian summa radadnahu asfala safilin. Nah, bagaimana agar ahsani taqwim ini tetap bersama kita, jangan sampai runtuh ke derajat yang paling hina dan nista, maka ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi narasi ayat ini memberikan kekuatan sentak atau daya sentak yang mengejutkan. Ketika Allah sudah menyatakan manusia itu ahsanit taqwim, kemudian ada kata summa radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian Allah mengajak kita untuk bertekad membangun ahsanit taqwim dengan apa? Dengan amanu wa amilus sholihat, agar tidak merosot ke tahap atau derajat yang paling hina dan nista. Dan kenyataannya ternyata banyak orang yang memilih summa radadnahu asfala safilin. Buktinya apa? Artis dan artos itu kan cantik-cantik dan tampan-tampan kan? Tapi dia menjual auratnya, menjual anugerah Allah dengan cara yang tidak ahsanit taqwim, tidak berbasis amanu wa amilus sholihat. Pejabat itu ahsanit taqwim, wong dites kok mau jadi pejabat, IQ-nya berapa, ijazahnya apa, kecuali yang nggak jelas. Kemudian kompetensinya di mana? Pejabat itu ya ahsanit taqwim. Tapi ketika dia tidak aman wa amilus sholihat, ya summa radadnahu asfala safilin. Penguasa itu biasanya kuat, cerdas. Hampir dapat dipastikan semua penguasa di dunia itu pilihan. Tapi ketika zalim, ya berarti summa radadnahu asfala safilin. Maka kita harus pertahankan ahsanit taqwim ini dengan amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, Allah ngajak dialog lagi dengan kita agar kita ini mempertahankan ihsan dalam hidup. Al-Isra 70 menjelaskan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Telah kami muliakan. Berarti apa? Ya, sejak Allah menciptakan Nabi Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Ketika malaikat interupsi, Allah memberikan bukti kemuliaan Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam unggul di atas posisi malaikat, Allah menyuruh jin untuk sujud, tapi ternyata yang mengingkari adalah iblis. Berarti apa? Sudah dimuliakan. Pertanyaannya sekarang, mau tidak anak cucu Adam menjaga kemuliaan itu? Allah sudah memuliakan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Sekarang mau tidak anak Adam menjaga kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya? Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Fasilitas untuk transportasi tersedia. Walaupun ada mobil canggih, kalau Allah nggak menciptakan gravitasi, nggak bakalan jalan di aspal, terbang sampai ke Sumber Bojong.
Jadi jangan melihat kecanggihan fasilitas transportasi yang kita lihat, tapi ya kita harus melihat kekuasaan Allah yang memberi kecerdasan manusia bisa membuat alat transportasi, dan Allah memberikan gravitasi. Layar juga begitu. Layar perahu tidak akan berlayar walaupun layarnya sudah berkembang kalau nggak diterpa oleh kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Allah itu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Sekarang kenyataannya apa? Manusia ternyata tidak mencari rezeki yang baik-baik sebagaimana yang diberikan oleh Allah. Yang dicari yang haram, menipu. Sekarang ini jaringan tipu menipu kan luar biasa di media sosial, dan banyak orang ketipu, orang kena dendam, orang macam-macam. Yang dicari yang jelek, padahal Allah itu warazaqnahu minat thayyib. Allah menggunakan kata thayyib, bukan khair. Warazaqnahu bukan minal khair tapi minat thayyib. Ternyata manusia nyari hartanya, nyari rezekinya, rezeki yang haram-haram, judi online, pinjaman online, makelar juga makelar online kan, makelar kasus kan juga online kan. Ngeri manusia. Allah sudah warazaqnahu minat thayyib. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sekali lagi pertanyaannya, manusia mau tidak menggunakan potensi untuk menjadi makhluk yang ihsan? Nah, kita lihat kenyataannya banyak manusia yang nggak mau memanfaatkan modal ini, milik jalannya sendiri. Aspek naluri atau fitrah, Bapak Ibu begini, Ibu-ibu begini. Allah menciptakan agama fitrah, mestinya connect dengan fitrah yang ditanamkan Allah kepada setiap manusia. Al-A'raf 172 kan jelas, sejak di rahim ibu sudah ada perjanjian ketuhanan. Alastu birabbikum qalu bala syahida. Itu fitrah yang mulai tertanam. Maka kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah bertauhid, fitrah beriman kepada Allah, karena di dalam rahim ibunya sudah bersyahadat yang pertama. Nah, maka idealnya fitrah agama ini connect dengan fitrahnya manusia, punya gelombang yang sama, seperti hukum resonansi. Logam itu kalau dibenturkan dengan sesama logam itu mengeluarkan gelombang yang sama. Nah, maka gelombang fitrah agama Allah atau agama fitrahnya Allah dengan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia harusnya connect. Kalau tidak connect, kalau tidak nyambung, berarti ada penghambat di antara fitrah agama dengan fitrah setiap manusia. Contoh, matahari itu sejak diciptakan sampai kiamat itu selalu menyinari bumi. Kalau bumi tidak kebagian sinar matahari, berarti ada penghalang, awan tebal atau bulan, sehingga terjadi gerhana matahari. Berarti apa? Sama, antara agama fitrah dengan fitrah manusia mestinya nyambung. Kalau tidak nyambung, berarti ada penghambat. Kemusyrikan itu penghambat konektivitas agama fitrah. Karakter-karakter busuk
kemunafikan, kedengkian, kebencian, permusuhan, kesombongan itu penghambat sambung antara agama fitrah dengan fitrah nafs. Maka kalau sampai tidak sambung, berarti manusia tidak mau dibimbing menjadi manusia yang berkarakter ihsan. Aspek pengetahuan. Tadi saya sudah nyinggung sedikit mengenai kemuliaan Nabi Adam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam itu menjadi nabi dan menjadi khalifah di muka bumi oleh Allah dibekali ilmu. Dan bekal kepada Nabi Adam ini tidak diberikan Allah kepada malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, ya Adamu ambikhu bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada malaikat itu nama-nama benda. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, dialog ini kan Allah dialog dengan malaikat, menyampaikan maksudnya mau mengangkat khalifah di muka bumi. Malaikat interupsi, ngapain kau menciptakan makhluk yang nanti kerjanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Bukti dari ini a'lamu ma la ta'lamun dijabarkan oleh Allah pada ayat 31 sampai 32. 3 sampai 33. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini potensi ihsan. Dan Allah mengajak dialog dengan malaikat dan dialog dengan Nabi Adam. Jadi apa artinya? Allah itu senang dialog dengan makhluk. Andai kata Allah nggak nyampaikan maksudnya kepada malaikat, nggak apa-apa, Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah menyampaikan maksudnya? Ini jahilun fil ardi khalifah. Itu artinya Allah itu senang dialog. Maka hidup kita ini akan damai kalau membudayakan dialog, membudayakan musyawarah, membudayakan sharing pemikiran, sharing pengalaman dan seterusnya. Nah, ini potensi ihsan. Kemudian aspek agama jelas. Nah, ini ayatnya juga sudah saya cantumkan di makalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang masuk ke materi ini. Kalau tadi itu modal untuk membangun karakter ihsan sudah disediakan oleh Allah, kita nggak usah repot cari agama, sudah disiapkan agama yang benar. Nggak usah repot cari beli kecerdasan, sudah dikasih kecerdasan oleh Allah untuk menjadi orang beriman.
dikasih rezeki yang baik-baik, tinggal nyari aja, tak usah repot. Nah sekarang bagaimana modal-modal itu dipergunakan untuk meraih ihsan. Nah itu ihsan ini dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, mawal ihsan, atau akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku atau beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, seakan-akan engkau melihat. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ini berdasarkan keterangan Rasul ini, maka maksud ihsan adalah derajat spiritual tertinggi setelah Islam dan iman yang sering disebut ma'rifatullah, mengenal Allah lewat rahmatnya, lewat kekuasaannya, lewat tanda-tanda kebesarannya. Itu yang dikenal, yang namanya arafah rabbah, mengenal Allah. Dengan arafah nafsah itu muncul arafah rabbah. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mampu mengenali jati dirinya, man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Barang siapa yang mengenali jati dirinya, dia akan mengenali Allah. Karena apa? Ciptaan Allah bersama kita. Dan kita ini namanya, kita ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah selalu bersama kita, baik kita sendiri maupun yang ada di sekitar kita. Kalau itu dikenali, bisa saja mengenali diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri, mengapa kamu tidak memikirkan? Memikirkan diri nyambung kepada Allah. Karena apa? Adanya saya, bukti adanya Allah. Dan tidak terhingga itu bukti-bukti itu. Dan kita juga tidak sedikit merasakan rahmatnya Allah. Itu ma'rifatullah. Nah, ibu-ibu, kalau dikerangkakan di makalah sudah ada, cuman tidak saya buatkan kerangka seperti ini. Saya narasikan di sana. Jadi begini, Bapak Ibu. Ihsan itu mengandung dua makna. Pertama, ihsan itu derajat spiritualitas tertinggi setelah Islam dan iman. Baru yang paling atas adalah ihsan. Dalam bahasa tasawuf itu disebut ma'rifatullah, mengenal Allah lewat berbagai ciptaan Allah, sifat-sifat wajibnya Allah, asmaul husnanya Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat kauniyah dikenali, maka akan mencapai ma'rifatullah. Nah, derajat spiritualitas ini khusus dalam hal ibadah yang dimaknai. Ibadah yang dimaknai. Karena kalau ibadah nggak dimaknai, ya sebatas ritual, tidak melahirkan spiritual. Jadi ibadah yang dimaknai itu akan meningkat dari sekedar ritual, meningkat menjadi spiritual, yaitu spirit mengamalkan nilai-nilai ibadah ritual yang dikerjakan, sehingga antara ritual dan spiritual itu nyambung. Tidak bisa. Kalau sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, ya setelah sholat tidak maksiat, itu spirit sholat. Kalau selama Ramadan ditempa untuk menahan lapar, haus, mengendalikan hawa nafsu, itu ritual-ritual selama bulan suci Ramadan. Bagaimana melahirkan spirit sesudah Ramadan?
kebajikan itu tetap dipertahankan. Nah, jadi Ibu, untuk derajat ini wilayahnya wilayah ritual dan spiritual. Sedangkan ihsan makna kedua adalah sikap. Sikap ihsan berarti apa? Perilaku nyata. Nah, karena perilaku nyata, maka ihsan itu akan muncul ketika sikap beribadah kita ini betul-betul mencerminkan Al-Kahfi 110. Yakni apa? Ibadahnya bersih, tidak ada riya, tidak ada bid'ah, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, bersih. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih wa la yusyrik bi ibadati rabbih dan tidak menyekutukan Allah ketika beribadah. Apa itu? Syirik. Menyekutukan Allah itu syirik. Apakah sudah beribadah masih ada peluang syirik? Masih besar. Apa itu? Pamer, riya. Dalam rangka mendapat pujian orang, dipamer-pamerkan agar orang memuji. Itu sudah mengotori ibadah, sehingga ibadahnya tidak termasuk ibadah yang ihsan karena riya. Kalaupun selamat dari riya, rawan pula sum'ah. Sum'ah itu cerita-cerita tentang ibadahnya, kebaikannya, agar dapat puji. Yang ketiga, ujub, bangga diri, merasa dirinya yang paling suci, paling sempurna, paling baik, paling maksimal. Nah, tiga ini masuk wilayah syirik. Syirik khafi, syirik yang lembut seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu syirik khafi. Nyaris yang melakukan tidak merasa kalau ibadahnya bercampur dengan syirik. Padahal Allah sudah menyuruh melarang wala yusyrik bi ibadati rabbih. Itu Al-Kahfi ayat 100. Jadi ibadah ihsan itu kalau motivasinya semata-mata mencari ridhonya Allah. Yang kedua, ihsan dalam bentuk sikap beramal. Sikap beramal itu dalam surat Al-Mulk ayat 2 kan ada ahsanul amal. Faman kana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ihsan dalam beramal. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal, ahsanu amala. Nah, kriteria ahsanu amala itu harus memenuhi 4 syarat. Ahsanu amala itu harus ada perintah yang jelas, yang memerintahkan jelas, yang memberi pahala juga jelas. Hanya perintahnya Allah, karena yang lain gak ada yang bisa memberi pahala. Rasulullah SAW tidak punya pahala yang bisa dibagi-bagikan kepada siapapun. Yang memberi pahala hanyalah Allah. Maka ahsanu amala itu, sebaik-baik ibadah itu ada, sebaik-baik amal itu adalah ada perintah. Yang memerintahkan mesti Allah, karena yang memberi pahala, ganjaran, balasan hanyalah Allah. Ajrun ghairu mamnun itu siapa? Allah kan? Falahu ajrun ghairu mamnun, kan Allah kan?
Yang kedua, ada contoh dari Rasulullah. Allah itu perintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana tentang sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Karena kita tidak hidup satu zaman bersama Rasulullah, kita nggak bisa lihat gerak-gerik sholatnya Rasulullah, maka kita diberi petunjuk lewat apa? Hadis-hadis Rasul tentang sifat-sifat sholat beliau kita pelajari, sehingga apa? Sholat kita sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Itu ahsanu amalan. Jadi sholat itu nggak boleh ada tambahan, juga nggak boleh ada dikurangi, nggak boleh ada rekayasa. Sholat itu ibadah mahdhah, yang memerintahkan jelas, yang ngasih pahala jelas, yang memberi contoh juga jelas. Maka dalam hal sholat jangan sampai menjadikan tontonan jadi tuntunan. Lihat orang sholat terus ditiru, padahal yang dilihat itu salah. Itu namanya tontonan jadi tuntunan. Mestinya kita ini mengikuti jejak yang patut menuntun kita, yaitu Rasulullah SAW. Karena itu mestinya nggak boleh ada sholat menurut ini. Sholat itu menurut Rasulullah. Dibelani jemput dengan Isra Mi'raj kan sholat. Yang ketiga, ahsanul amalah itu harus ikhlas mencari ridhonya Allah. Ikhlas itu ruhul ibadah. Ikhlas itu ruh yang bisa menghidupkan ibadah di sisi Allah. Dan yang keempat, istiqomah. Dan semua orang ngakoni kalau istiqomah itu berat. Karena yang ringan itu katanya sih istirahat. Empat ini, maka ihsan lahirnya satu sikap dalam beribadah dan dalam beramal. Khusus beramal, ahsanu amalah harus memenuhi empat ketentuan. Perintah jelas dari Allah, petunjuk teknis dari Rasulullah, amalan dikerjakan ikhlas mencari ridhonya Allah, dan dikerjakan secara istiqomah. Itu akan terbangun sikap ihsan. Karakter ihsan terbangun dengan baik. Sikap bersedekah, ibu, sedekah itu kan sudah baik ya. Namun di dalam Islam, dalam bersedekah itu harus ihsan. Jadi ihsan melahirkan sikap dalam bersedekah harus ihsan. Surat Al-Baqarah 263. Nanti dibaca di atasnya 262, 263 ini saya simpelnya aja, dan 264. 234. Yang ini kan Allah memberi langkah cerdas. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Berkata yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerima. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan kata-kata atau sikap yang menyakitkan dan menyinggung perasaan orang yang menerima. Berarti apa? Dalam bersedekah harus ihsan. Tidak ada syarat. Nih tak kasih, tapi ini ya, enggak pasti. Enggak perlu lagi ngapain? Sambil matanya melotot. Bersedekah itu tanpa syarat.
kamu tak kasih mangga, besok kalau kamu panen durian kasih ya itu. Itu enggak sodako, itu barter itu. Sodako itu kullu ma'rufin sodako. Sodako itu semua kebaikan kita itu sodako, dan tanpa pamrih, tanpa ada barter, tanpa syarat, itu baru qaulun ma'ruf. Wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatawalla. Jadi dalam hal bersedekah saja itu harus ihsan. Sehingga apa? Sempurna. Ibadahnya sempurna, amalnya ahsanu amalaya sempurna, sedekahnya juga sempurna. Syariat itu juga harus ihsan. Ambil contoh itu, menyembelih binatang itu harus ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabaqtum fahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu falyurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihan. Saya waktu berulang-ulang merenungi hadis ini, saya bayangkan bahwa sampai seperti ini ajaran Islam dalam membangun karakter ihsan, dalam hal menerapkan syariat, menyembelih binatang yang dihalalkan oleh Allah, itu ternyata tidak cukup hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus ihsan, perlakuannya bagus. Tidak boleh asal bunuh, asal sembelih, harus menggunakan pisau yang tajam. Dan binatang itu ditenangkan. Jangan sampai masih dalam kondisi meronta-ronta itu disembelih. Nah, pesan moralnya apa? Kalau terhadap binatang yang halal disembelih saja tidak boleh berbuat zalim, apalagi terhadap sesama manusia. Nah, sekarang ini kita menyaksikan pameran manusia di dalam menzolimi sesamanya itu sudah melampaui batas. Tidak hanya menyakiti fisik, tapi sampai membunuh nyawa. Kan berita pembunuhan kan terus mengalir kan, dan seringkali pembunuhan dilakukan oleh mereka yang punya senjata, punya kekuasaan. Kilometer 50, jangan lupa loh ya, itu jejak digitalnya masih ada itu nyawa semua yang dibunuh itu. Jadi manusia zalim itu luar biasa. Padahal ajaran Islam itu menyembelih binatang aja menggunakan pisau yang tajam agar tidak berbuat zalim terhadap binatang. Maka manusia itu tidak boleh berbuat zalim terhadap sesama. Jadi ihsan yang dilahirkan oleh syariat menyembelih ini harus ditransfer menjadi ihsan dalam berperilaku, bersikap, bergaul dengan sesama manusia. Tidak boleh berbuat zalim dan salah. Jangankan sampai membunuh. Kita ketemu, kalau mencak-mencak itu sudah zalim. Iya, karena Rasulullah itu menyatakan wa tabassamu kafi wajhi akhika shadaqatun, senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Berarti apa? Senyum itu melahirkan kebajikan, menghasilkan pahala. Karena apa? Yang disenyumi mesti senang, dan berpisah
nggak ada saling bertanya. Tapi kalau ketemu dia cepi, berpisah tanya, salahmu oh. Kredit ya wis tak lunas, arisan ya wis tak bayar. Aku juga ganggu bojone. Bojone salahmu panjang. Padahal hanya sebuah encepan kan. Padahal bisa jadi dia mencep karena sedang menahan sakit gigi kan. Tapi yang dia cepi kan punya tafsiran banyak. Sampai malamnya nggak bisa. Jadi nggak enak. Paginya di Melijo nyampaikan ke temannya, Mbak, aku ingin dicepiku, Mbak. Loh iya, aku ingin ini dicepi. Oh memang pegawainya mencap-mencap lah. Terus jadi pergunjingan kan? Panjang Bu. Tapi kalau disenyumi, yang dikesankan itu lama kebaikannya. Tapi kalau dia cepi, kan itu dalam hal sikap itu jangan berbuat zalim dengan siapa. Dan betul mencep itu memang zalim karena meletakkan posisi bibir tidak pada tempat. Yang namanya melentot. Dan biasanya itu ada partnernya. Mencap-mencap, pelerak-pelerok, seledak-seledak. Biasanya melakukan siapa itu? Gak tahu soalnya. Ya enggak lah. Iya bener. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ambil makna dan pesan moralnya ya. Jadi kepada binatang yang akan disembelih saja itu luar biasa Islam. Karena itu kalau Islam dituduh teroris, Zionis itu mbahnya teroris kan? Lalu menjajah, kok nggak tahu diri gitu. Ya memang sejak dulu menjajah nggak tahu diri lah. Kalau tahu diri nggak mungkin menjajah ya. Tapi kan kebangetan. Loh, si Amerika kok juga bela-belain gitu loh. Ya, Thailand Hababil dalam bentuk lain muncul di Los Angeles kan. Jadi ibu, Islam itu mengajarkan ya rahmatan lil alamin terhadap binatang sembelihan aja harus menggunakan pisau yang tajam dan harus ini menenangkan binatang yang akan disembelih. Dan alhamdulillah sekarang ini teman-teman dari Fakultas Peternakan, Dinas Peternakan pula sama Fakultas Kedokteran Hewan itu setiap menjelang Idul Adha itu selalu memberi penyuluhan kepada panitia korban. Untuk apa? Untuk bisa menyembelih secara syar'i dan berakhlak serta secara medis. Termasuk diperiksa pula untuk ada kemungkinan dulu kan ada penyakit ya gigi mulut gitu ya. Kok gigi ya macam-macam itu ya, kuku segala macam itu pernah di Saudi ketika orang menyembelih korban sama dam itu ketatnya bukan. Setiap unta yang masuk, kambing, sapi itu mulutnya dibuka, kakinya dilihat, dan itu semuanya dokter spesialis semua. Luar biasa. Pernah itu mengalami antraks. Nah jadi ibu seperti itu terhadap binatang saja kayak gini perlakuan Islam, karena itu nggak boleh manusia itu menzalimi sesama. Nah syariat ibu tidak jalan sendiri dalam bentuk lain. Kalau ini kan syariat menyembelih ya. Sekarang syariat jual beli itu juga harus ihsan. Khiyar memilih itu haknya seorang pembeli ya. Milih. Tapi milihnya itu jangan dioyak-oyak semua. Total tapi doyak tapi terus gak tumbuh. Ini tidak ihsan namanya.
Milih itu boleh, syariatnya boleh, khiyar namanya. Tapi kalau milihnya diobral kabeh terus gak bisa tuku, nah itu yang ndak ihsan. Contoh lagi, ihsan dalam menawarkan boleh toh, Pak ini berapa, nanya harga kan, penjualnya bilang 25.000. Pembeli yang ihsan itu nanya, maaf ya Pak, boleh nggak ditawar? Oh boleh, asal nggak jauh-jauh. Sudah terjadilah transaksi tawar menawar. Itu kalau jadi antara minkum ridho sama ridho. Yang jual ridho, yang beli juga ridho. Kenapa? Beli sesuai dengan kemampuan harga dan dapat kebutuhan. Ridho sama barokah. Tapi ada penawar yang tidak ihsan. Pak, ini berapa? 25.000. Barangnya lek koyo ngene iki 25.000, Pak. Nek nggonku mek 5.000, Pak. Itu kalau nggak diusir sama bakulnya untung. Artinya begini loh Bapak Ibu. Nawar itu boleh, tetapi jangan diawali dengan menjatuhkan nilai barang. Itu licik, itu penawar yang licik. Tidak boleh curang seperti itu. Jadi curang itu tidak hanya penjual, tapi pembeli yang licik dan curang itu juga ada. Kalau mau nawar, nawarlah, tapi nggak usah menjatuhkan nilai barang. Nggak usah menjatuhkan barang kayak gini, kiwir-kiwir ini 20.000. Pakai kiwir-kiwir. Oh. Itu menjadikan cacat jual. Waspada itu. Termasuk ihsan. Kalau tolonglah kita koreksi ya. Jangan melembagakan budaya minta imbuh Bu. Kasihan penjual. Gak diimbui ini langganan. Ya kan? Nanti kalau gak diimbui lari ke penjual lain, akhirnya apa? Penjualnya terpaksa ngimbu walaupun sudah minipis, sudah beli lombok harganya mahal, belinya 5.000, jalur imbu lagi, bakule merem-merem opo wadana. Itu tolong, saya tuh jadi heran ya, kalau di mall tuh nggak pernah nawar dan gagah gitu ngekerok kabeh loh kalau beli di mall. Tapi kalau beli dengan pedagang yang nggak punya kaki, kalau pedagang kaki lima kan punya rombong ya Bu. Pedagang di dasar itu kan namanya pedagang tanpa kaki kan. Kok nawari 2 jam setengah gitu, terus jalur imbu lagi. Ya penerapan syariat itu tidak sendiri Bu, tapi harus diikuti dengan ihsan, akhlak. Termasuk waspada Bu, budaya sejina itu daerah satu dengan daerah lain beda. Ada yang sejina itu 11 tambah 1 ya. Ada sejina yang 10 itu. Maka biar transaksi jual beli itu antara minkum sesuai dengan syariat, maka jelaskan sejina itu berapa, 10 atau 11. Kalau sudah deal sejina 11, maka tawar menawar masuk, transaksi masuk 11. Sehingga nggak sampai terjadi ayel-ayelan Bu. Pak sejina berapa? 25.000. 20 ya Pak? Ya sudah. Terus dilatih 10. Mestinya 11 Pak. Loh enggak boleh, kalau di sini ini sejina ya 10. Yang 11 itu daerahnya ibu sana gitu. Terus semuanya loh enggak iso, kalau ini kok doai Pak Wah. Dasar praktek gitu kan, keturunan bebek kan. Gitu loh. Maksud saya kalau ingin bertransaksi agar kita ini antara minkum penerapan syariat, maka semua harus jelas. Masukkan dalam nilai transaksi. Berapa Pak sejina ini? Kalau kiloan kan jelas ya Bu ya. Kilo, 1 kilo, 2 kilo. Kalau sejina itu ada beda antara daerah satu dengan daerah lain. Karena itu masukkan wilayah. Saya kira ini Bu.
Kemudian terakhir ini ada pengembangan kata ihsan. Dalam Al-Quran itu beragam, namun induknya ihsan. Jadi ihsan itu kadang muncul hasanah atau yang lain. Kalau hasanah itu jelas dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada pula ihsan itu bentuknya ma'ruf, amar ma'ruf, qaulun ma'rufun, berkata yang baik. Jadi ma'ruf itu mengandung arti baik dalam situasi dan kondisi. Karena ma'ruf itu berasal dari kata urfun, yakni adat kebiasaan. Maka agar kita menjadi orang yang ma'ruf, sejak kecil harus dibiasakan berbuat yang baik, sehingga menjadi habit, menjadi budaya dalam hidupnya. Kalau sejak kecil duduknya ditoto, ya nanti sampai tua pun duduknya tertata rapi. Tapi kalau sekecil dibiarkan jinggal, kakinya naik ke meja, bahkan duduknya di meja dibiarkan saja, itu lama-lama akan jadi habit, kebiasaan. Karena itu ma'ruf memerlukan al-adatul irodah, kehendak yang selalu dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Ada kata khairun, mengandung arti baik dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi umat dan kaum. Kuntum khaira ummah, khaira ummah. Jadi kata khair kaitannya dengan komunitas. Kuntum khaira ummatin, kalian semua ini adalah umat yang terbaik, yang terbaik. Khair. Demikian pula albir, birrun mengandung arti baik dalam amal perbuatan. Laisal birro, nah birro birrun sama dengan birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pengembangan istilah ini induknya sesungguhnya ada dalam ihsan. Nah, saya kira ini Ibu mohon direnungi, mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya rasa ini penting karena apa? Kita sekarang sudah kehilangan ihsan, walaupun namanya ihsan kadang-kadang tidak ihsan. Jadi kita harus membangun cara ihsan. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan Bu. Ahwan, terima kasih Ustaz. Ustaz tadi kan menjelaskan tentang amalan itu kan syaratnya harus ada perintah, ada contoh, ikhlas dan istiqomah ya Ustaz. Ahwan Ustaz ini mungkin agak melebar sedikit tapi insya Allah relate gitu Ustaz. Berhubungan dengan bermajelis Ustaz, yang dicontohkan Rasulullah itu bagaimana Ustaz kalau adab bermajelis itu misalnya datang terlambat, majelis sudah dimulai, Ustadz sudah datang, itu yang benar itu karena kan pernah mendengar bahwa hukum bermajelis mendengarkan kajian itu kan wajib, terus sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sunnah gitu Ustadz. Itu yang didahulukan apakah langsung mendengarkan duduk diam mendengarkan atau sholat sunnah dulu Ustaz kalau berada di dalam masjid? Ahwan Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara tentang akhlak bermajelis taklim itu sampai 16 akhlak. Saya punya makalahnya, sudah pernah sampaikan di berbagai kajian. Kenapa? Banyak akhlak majelis taklim itu yang tidak diketahui oleh peserta atau anggota majelis taklim. Insya Allah nanti kalau diharapkan itu akan saya sampaikan. Namun terkait dengan pertanyaan ini, Rasulullah itu dalam kondisi khutbah ada jamaah yang datang terlambat, langsung duduk. Rasul sedang khutbah itu nyuruh jamaah yang datang untuk tahiyatul masjid. Padahal Rasul dalam kondisi sedang khutbah sedang berlangsung.
gitu kan? Berarti apa? Tahiyatul masjid itu sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Sedang khutbah. Kalau sedang ceramah saja saya kira maklum ya, tapi ini sedang khutbah. Di mana khutbah itu materinya kan rudun, tapi ini diselami oleh Rasulullah. Berdiri lagi, sholat. Jadi tidak apa-apa ketika khutbah sudah dimulai, datang terlambat, tahiyatul masjid dulu. Dan lebih aman kalau nggak terlambat. Hal ini sama dengan di majelis taklim. Karena ketika majelis taklim itu diselenggarakan di masjid, afdolnya ya tahiyat. Kalau yang ditanyakan itu saya kira cukup, nanti akan kita kembangkan. Saya kepingin nyampaikan etika bermajelis taklim. Biar apa? Betul-betul majelis taklim itu riyadul jannah, taman-taman surga. Iya Ustadz, saya juga pengen masukkan juga kalau ibu-ibu tuh kalau misalkan kalau yang pertama tuh duduknya di depan biar di belakang tidak numpuk. Kadang kan ibu-ibu itu sungkan sama Ustadz katanya kalau di depan kakinya selonjor gitu Ustadz. Jadi mohon nanti disampaikan juga karena saya yang suka bunga-bunga itu ayo depan gitu, biar depan dapat hadiah umroh kayak gitu tergodain. Karena kalau di depan tuh kosong, di belakang dapat Ustadz. Jadi mohon secara etika itu gimana Ustadz gitu nantinya secara. Insya Allah kita Februari aja ya. Tapi Februari maksud saya mau menyiapkan Ramadan ya. Ramadan. Oke, nanti pas Ramadan atau sesudah Ramadan etika ini akan saya sampaikan. Jadi begini, bagi yang udzur syar'i karena usia ya, itu monggo saja disediakan tempat duduk seperti ini. Dan andai kata di depan sungkan selonjor, gak usah sungkan. Jadi begini, kalau memang geringgingan ya harus selonjor gitu. Kalau memang perlu sadar ya harus sadar. Jadi jangan kita di majelis taklim itu menahan penyiksaan diri sendiri. Buat yang nyaman, yang enak sendiri gitu loh. Jadi ya. Tapi enak sendiri bukan ngomong sendiri, karena ngomong sendiri bukan tidak enak itu ya. Jadi enak itu bukan karena ngomong sendiri. Aku di sini aja enak ngomong-ngomong sama teman sambil mendengarkan ceramah. Itu nggak bisa begitu. Nggak bisa ceramah di sambil itu nggak bisa. Dengarkan ceramah kajian di sambil ngomong-ngomong sama temannya itu nggak bisa. Dan itu tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Karena tidak menghormati siapapun yang menyampaikan. Insya Allah akan saya sampaikan. Adab menutup ilmu ya Ustaz itu ya. Iya. Ya. Jadi kalau yang di depan itu kalau takut kali ya Ustaz, kalau ibu-ibu duduk di depan tuh atau malu tuh gimana gitu. Pahalanya paling besar ya kalau duduk di depan. Iya. Nanti ada adab bermajelis taklim. Adab mencari ilmu itu ada. Saya bisa. Saya kira ini Ibu, mudah-mudahan kajian kita mendapat. Oh, silakan Bu, silakan. Ya, silakan. Yes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan sendiri Ustadz, namun saya akan sedikit itu tadi yang disampaikan Teh Ani, kenapa Bu Siti ini kok tidak mau kalau disuruh di depan? Nah, karena alasannya saya tidak tahu Ustadz, ini penyakit saya sejak saya jadi pegawai negeri. Kalau kepala sekolah saya memberi apa itu kayak rapat atau apa, saya itu mesti ngantuk loh Ustadz. Jadi sampai sekarang bahkan anak saya yang kuliah di UGM itu kalau ada dosen itu ngantuk, tapi dia itu bisa kalau di akhir sesi itu bertanya. Seperti saya juga kalau kepala sekolah saya sudah siapa tanya gitu, walaupun tadi ngantuk saya itu tanya gitu. Nah makanya itu tadi Teh Hani, kenapa Bu Siti ini kok nggak mau di depan? Takut ngantuk itu sungguh Ustadz, saya sampai apa ini saya tanya senang sama saya untuk sekali-sekali ngantuk gitu. Itu tanggapan yang Kemudian yang pertanyaan saya sendiri, mohon maaf sekali karena mungkin saya belum pernah mendengar dari Ustadz.
kan kita lagi heboh-hebohnya itu ada kebakaran di dunia sana itu. Nah, kita sebagai yang tadi disampaikan Ustadz supaya ya kita baik, kita ihsan, lalu kita menanggapi kebakaran di sana itu apakah syukur ataupun kok kasihan ataupun bagaimana, supaya kita itu ya agak-agak ihsan sedikit gitu Ustadz. Baik, yang pertama Rasulullah itu pernah bersabda, an-nu'asu fil qatli minallah wa nu'asu fis shalah minasyaiton. Ngantuk ketika berjihad di jalan Allah itu rahmat, sedangkan ngantuk ketika sholat itu dari setan. Jadi kalau sholat ke oma apa ngobaja itu memang pengaruh setan. Sedangkan di majelis taklim ini jihad di jalan Allah, ngantuk di majelis taklim itu rahmat. Asal nggak dilanjutkan bahwa batal. Kenapa? Jadi tidak apa-apa Bu Siti, ngantuk itu alarm dari Allah bahwa batas melek itu sudah berakhir. Maka ya harus dilayani ngantuk itu, sakseran aja cukup nanti untuk melek kembali. Nah kalau sampai akhirul kalam sih ngantuk terus. Baik. Sekarang yang kedua, begini, banyak komentar tentang Los Angeles ya. Jadi begini, semua kejadian menurut Said Qutb itu nasihat dari Allah. Jadi Allah itu menyampaikan dua nasihat kepada hambanya. Pertama, nasihat itu berupa ayat. Yang kedua, nasihat itu berupa kematian. Nah, ayat ini berupa dua, ayat qauliyah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, fenomena, peristiwa, kejadian baik yang kita alami maupun yang kita saksikan, itu nasihat dari Allah. Nah, kita sekarang mendapat dua nasihat kan, antara saudara kita yang ditindas di Palestina oleh Zionis Israel, yang dibela oleh Amerika. Maka orang boleh membaca ini nasihat dari Allah, bahwa siapa yang mendukung kezoliman, yang turun tangan itu Allah. Karena itu lantas kita ngambil sikap, kalau gitu saya nggak boleh berbuat zolim terhadap siapapun, karena siapapun nggak ada yang mau kita zolimi kan begitu. Ambil hikmah itu. Simpati kemanusiaannya silakan. Tapi simpati dan empati itu harus ada prioritas. Yakni apa? Berapa sih jumlah korban Los Angeles dibanding saudara kita di Palestina? Itu kan? Maka kita tetap lebih simpati dengan saudara kita yang di Palestina dong. Ya, dengan Los Angeles ya simpati, tapi jangan melampaui simpati kita terhadap saudara yang jumlahnya lebih banyak daripada yang, dan memang dunia ini panggung sandiwara ya, kata apa kabar. Jadi dramaturgi dalam teori sosiologi itu selalu muncul di mana-mana. Sedikit masalah di dramatisir seakan besar gitu ya. Yang masalah besar dikecil-kecilkan. Ya kan? Masalah kemanusiaan di Gaza, di Palestina itu masalah besar, masalah dunia, tapi dianggap kecil kan oleh orang yang menganggap kecil karena dirinya merasa besar kan gitu ya. Karena itu teori dramaturgi itu akan terus di mana-mana. Gak usah jauh-jauh ke sana, di Indonesia saja drama-drama Korea juga banyak. Itu aja Bu, nanti dilanjutkan lain kali Bu Siti ya. Monggo kalau ngantuk dilanjutkan aja. Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini
ومحمدا رسول الله.